Nah, kita lanjut lagi ya. Ini bagian terakhir yang akan dibahas oleh virtualku sehubungan dengan eh, pengakuan iman terkait Yesus Kristus. Bagian terakhir pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Nah, ini bagian keempat, makanya ditulisnya bagian keempat. Pada hari yang ketiga, ini sebetulnya sudah kita bahas di minggu lalu. Kita hanya sekedar mengingat kembali. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya dihitung dari jam kematiannya. Kematian Tuhan Yesus terjadi jam 3. Ini sekedar mengingatkan minggu lalu. Jam 3 siang hari Jumat itu disebut sebagai hari pertama. Lalu memasuki jam 6 sore hari yang sama di hari Jumat. Itulah hari kedua menurut perhitungan waktu orang Yahudi. Lalu Sabtu jam 6 sore adalah hari ketiga. Nah, Tuhan Yesus bangkit pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Yesus sudah tidak ada di dalam kubur, ia sudah bangkit. Begitulah cara kita menghitung 3 hari. Tapi Bapak Ibu saya ingatkan kembali bahwa dalam kita bergereja sekarang, kita sudah memakai penghitungan waktu Romawi yang dimulai, satu hari dimulai pada pukul 00 atau 24 lalu 00. Nah, kalau kita pakai hitungan Romawi, masalahnya tidak sampai memang 3 hari. Nah, itu yang seringkali menjadi pertanyaan baik orang Kristen maupun yang bukan. Itu kan dari Jumat ke Minggu belum 3 hari. Nah, otomatis untuk menjelaskan 3 hari ini kita harus tahu benar bahwa yang dipakai adalah hitungan Yahudi. Ada di kitab Kejadian. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama, jadilah petang, jadilah hari pagi, itulah hari kedua. Jadi dihitungnya dari petang ketika matahari terbenam. Nah, kita lihat. Semua sudah dinubuatkan. 3 hari itu, Bapak Ibu ternyata ini sudah ada di Hosea 6, bayangkan. Hosea 6 itu menulis, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Bayangkan Hosea ini, sorry nggak kelihatan. Dia bicara, sebetulnya konteksnya adalah tentang Israel yang tidak setia. Jadi kitab Hosea sebetulnya menggambarkan Allah sebagai suami dan Israel sebagai istri yang tidak setia. Lalu ketika Israel sebagai istrinya bertobat, itulah Allah mengatakan melalui Nabi Hosea bahwa dia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Kemungkinan besar waktu firman Tuhan melalui Nabi Hosea ini disampaikan kepada bangsa Israel, tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa kata-kata ini akan mewujud dalam peristiwa kebangkitan Kristus. Tapi itulah yang disebut nubuatan. Pada waktu itu mungkin orang Israel sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa ini benar-benar akan terjadi. Lalu, ini juga minggu lalu. Senin lalu kita bahas tentang Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Itu ditulis di Yunus 1 ayat 17. Lalu, ketika itulah, ini Yunus 2 nih. Ketika itulah engkau mengangkat nyawaku dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ini sudah dinubuatkan. Lalu Tuhan Yesus sendiri di Matius itu menyebutkan bahwa sebagaimana Yunus berada di perut ikan selama 3 hari, begitu juga anak manusia akan mati selama 3 hari lalu bangkit. Di Yohanes 2, ini Yohanes 2 sebelum Tuhan Yesus mati.
Yohanes pasal-pasal awal. Ketika Tuhan Yesus mengusir pedagang-pedagang dan penukar uang di Bait Allah, Tuhan Yesus sudah berseru, sudah mengatakan, runtuhkan bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Lalu narator, yaitu Yohanes sendiri menuliskan yang dimaksudkan bait suci itu ialah tubuhnya sendiri. Jadi untuk 3 hari ini sudah memang dinubuatkan. Lalu berikut, dari mana 3 hari? 3 hari Yesus bangkit. Berikutnya adalah dari kesaksian keempat Injil. Walaupun ketika mencatat peristiwa kebangkitan Yesus, keempat Injil ini tidak menuliskan secara jelas, tapi bisa dilihat satu-satu begini Bapak Ibu. Injil Matius itu mencatat dengan cukup rinci kronologis kematian sampai kebangkitan. Ini sepanjang yang tadi saya baca, dia yang paling banyak, paling jelas menyebutkan waktu. Yesus menyerahkan nyawanya kira-kira jam 3. Lalu menjelang malam, jenazah Yesus dibaringkan di dalam kubur. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, Yesus sudah tidak ada di kubur. Nah, kalau dihitung dari cara Matius mencatat waktu, itu akan ketemu dengan yang tadi disampaikan di awal. Hari pertama, Yesus mati jam 3, lalu Sabtu sunyi, lalu minggunya sudah bangkit. Markus ini nanti hampir sama dengan Yohanes, Bapak Ibu. Hampir sama dengan Yohanes, Markus tidak secara jelas menyebutkan bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Namun pencatatan peristiwa berdasarkan urutan waktunya sama. Setelah lewat hari Sabat, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, setelah matahari terbit, Yesus sudah tidak ada di kubur. Nah, ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ingat, Bapak Ibu punya kalender di rumah. Kalendernya itu ada yang mulai dengan hari Senin, ada yang mulai dengan hari Minggu. Kalau berdasarkan Alkitab, hari pertama itu hari Minggu. Tapi kalau berdasarkan jam kerja, biasanya hari pertama itu hari Senin. Tapi ini sebetulnya urutannya begini. Hari Sabat itu hari ketujuh, hari Minggu itu hari pertama, Ehad. Lukas menjelaskan bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga berdasarkan percakapan Tuhan Yesus dengan semua muridnya setelah kebangkitan. Jadi ini ada di Lukas 24, Bapak Ibu. Di Lukas 24, Tuhan Yesus sendiri yang menjelaskan. Coba ya, sambil dibuka Alkitabnya. Kalau Lukas 24, bukanya di Yohanes. Jadi tinggal mundur satu halaman. Lukas 24 ayat 46, itu adalah ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Lalu Tuhan Yesus menjelaskannya begini. Ada tertulis begini. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini penjelasan Tuhan Yesus kepada semua murid setelah dia bangkit. Yohanes ini sama seperti Markus. Tapi ada informasi lain. Yohanes menandai saat kematian Yesus dengan memakai istilah hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar. Itu ada di Yohanes 19. Jadi caranya Yohanes mencatat kronologisnya dengan memunculkan hari persiapan. Jika Sabat yaitu hari ketujuh dimulai pada hari Jumat ketika matahari terbenam sampai Sabtu, maka hari persiapannya itu justru adalah hari Jumat itu, Bapak Ibu. Jadi hari Jumat itu disebut hari persiapan, sepanjang hari Sabtu, dari mulai pagi sampai sore, itu mereka ibadah. Jadi hari Jumat itu hari persiapan untuk menyiapkan makanan, perangkat ibadah, dan segala sesuatunya itu hari Jumat. Nah, pada hari pertama minggu itu Yesus sudah bangkit. Jadi Yohanes
hampir sama dengan Markus. Dia tidak membahas soal 3 hari dan penghitungan waktunya juga tidak urut, tapi yang pasti ketemu pada keterangan yang sama. Yesus sebelum matahari terbit atau waktu hari masih gelap, pada hari pertama minggu itu Yesus sudah bangkit. Jadi dari mana kita tahu Yesus bangkit pada hari ketiga? Pertama dari nubuatan yang tadi di slide sebelumnya, dan yang ini dari kesaksian 4 Injil. Bapak Ibu, tidak perlu ditanya kenapa 3 hari, karena setelah saya cari, kenapa 3 hari ada banyak pendapat. Tapi pada akhirnya, saya mau katakan gini, itu terserah Tuhan, terserah Allah. Mau 3 hari, mau 4 hari, itu mutlak keputusan Allah. Karena kalau dilihat dari jawaban-jawaban yang ada yang bilang begini, karena 3 hari itu secara biologis tubuh manusia belum rusak, jadi masih bisa bangkit. Tapi nanti ada juga. Tapi kan Lazarus dibangkitkan di hari keempat, ketika jenazahnya sudah bau bahkan. Buktinya itu aja bisa lewat dari 3 hari. Atau ada pendapat lain, mungkin juga pengaruh-pengaruh dari budaya setempat. Jadi pada akhirnya saya mau katakan, kenapa 3 hari? Terserah Allah. Itu hak prerogatifnya Allah. Karena dia yang bangkitkan. Nah, baru kita masuk ke kalimat ini. Bangkit pula dari antara orang mati. Berangkat dari pemahaman Yahudi dan pengalaman iman. Kalau tadi tentang kronologisnya, sekarang kita mau lihat pengertian bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, semoga kita sadar bahwa Tuhan Yesus ini bukan yang pertama dan satu-satunya yang bangkit dari mati. Ada di dalam Alkitab. Jadi ada banyak orang, ini mungkin karena penjelasan Paulus juga ya, nanti kita bahas, yang berpikir bahwa tidak ada orang yang dibangkitkan seheboh atau semegah, sedahsyat Yesus. Benar juga, tapi yang pasti Tuhan Yesus itu bukan yang pertama dan bukan satu-satunya yang dibangkitkan. Di Perjanjian Lama, Nabi Elia membangkitkan anak seorang janda di Sarfat. Dia duluan melakukan ini. Dia membangkitkan anak yang memang sudah mati. Lalu muridnya Elisa membangkitkan anak perempuan Sunem. Ini perempuan ini udah lama nggak punya anak. Lalu kata Elisa, tahun depan kau akan melahirkan. Ternyata nggak berapa lama anaknya mati. Terus si perempuan Sunem bilang, ngapain janji-janjiin punya anak kalau akhirnya anaknya mati juga. Akhirnya Elisa datang untuk membangkitkan anak perempuan itu. Nah terus yang lucu Bapak Ibu, ada di 2 Raja-Raja 13. Ini cerita ini lucu sekali. Saya juga baru sadar waktu lagi bikin materi ini. Tapi berapa minggu lalu, coba kita lihat ya. Kami hitung pendeta. Kan satu pendeta 500 loh. 2 Raja-Raja 13. 400 itu kali 500 berapa? 2 Raja-Raja 13. Lihat 21, 20 dan 21. Elisa meninggal, 13 ya, oke. Elisa meninggal dan dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering menyerbu negeri itu pada pergantian tahun. Suatu kali ketika sedang menguburkan mayat, tiba-tiba mereka melihat gerombolan itu. Mereka melemparkan mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Ketika menyentuh tulang-tulang Elisa, mayat itu hidup lagi dan berdiri di atas kedua kakinya. Oh, bayangkan Bapak Ibu. Ada jenazah yang menyentuh tulang-tulang Elisa terus bisa bangkit lagi. Bisa bayangkan. Jadi kalau yang ketiga ini ternyata nggak disengaja. Tapi kebangkitan orang mati itu ada dalam Alkitab, ada. Di Perjanjian Lama sudah ada. Sudah dicatat.
Lalu ini waktu zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada berapa kali membangkitkan orang? Pertama yang terkenal adalah Lazarus. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Keluarganya aja bilang bahwa jenazahnya itu udah bau. Jadi dengan kata lain sebetulnya Lazarus ini sudah tidak bisa dibangkitkan. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa Yesus itu berasal dari Allah, kuasa yang ada pada Yesus itu juga kuasa yang membangkitkan. Lalu di Lukas 7. Lukas 7, Tuhan Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Di Matius dan Markus, Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Saya lupa deh, salah satu Injil ini tidak menyebutkan nama kepala rumah ibadah, tapi di salah satunya menyebut bahwa namanya itu Yairus, sepertinya orang yang sama. Jadi Tuhan Yesus sendiri sudah membangkitkan, setidaknya yang kita baca di Injil ada 3 orang. Lalu kalau ini setelah Tuhan Yesus bangkit, murid-murid mendapat Roh Kudus. Ada juga orang yang dibangkitkan. Dorcas dibangkitkan oleh Petrus. Lalu nah ini dia, Eutikus. Eutikus dibangkitkan oleh Paulus gara-gara dia ketiduran waktu dengerin khotbah Paulus. Nah, ini bahaya ini ya kalau buat kita yang suka ketiduran dengerin khotbah. Dia lagi dengerin khotbah Paulus, tapi memang menurut ceritanya Paulus itu bukan pengkhotbah yang baik dibanding Petrus. Dia jago menulis, dia jago menguraikan pengajaran, tapi tidak berapi-api Petrus dalam berkhotbah. Jadi si Eutikus mendengarkan sampai ngantuk, jatuh dia, mati. Lalu dibangkitkan oleh Paulus. Jadi dalam artian Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu bukan satu-satunya dan bukan yang pertama bangkit dalam kesaksian Alkitab. Nah, perdebatannya mulai dari sini. Kita udah bahas juga beberapa minggu lalu. Ada orang Farisi itu percaya pada kebangkitan orang mati. Nah, buktinya itu ada dalam penjelasannya Paulus. Paulus sebagai orang Farisi, dia mengaku sebagai yang mengharapkan adanya kebangkitan orang mati. Mereka juga percaya adanya malaikat, mereka percaya adanya roh. Berbeda dari itu, orang Saduki tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Orang Saduki ini mereka lebih ke lebih fokus pada apa yang tertulis. Jadi kalau di Taurat, di kitab mereka tertulis begitu ya begitulah gitu. Nggak ada ceritanya kebangkitan orang mati, nggak ada keajaiban-keajaiban yang nggak masuk akal. Ini kira-kira ya sedikit banyak kita juga modelan begini kan. Kalau hari gini ada keajaiban penyembuhan atau ada keajaiban peristiwa yang di luar akal sehat kita juga langsung bilang nggak ada itu di Alkitab, nggak ada itu sekarang gitu. Nah, modelannya sama tuh kayak orang Saduki. Nah, inilah yang membuat mereka itu ribut. Orang Farisi dan orang Saduki ini terjadi pada peristiwa Paulus. Jadi kelihatanlah bahwa orang Saduki yang waktu itu datang kepada Yesus mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Ini ada di Matius, Markus, Lukas. Nanti kita lihat. Perdebatannya mulai dari sini. Tapi kepada orang Farisi, kata Yesus gini, ini waktu Tuhan Yesus mau dijebak oleh orang Saduki dengan mengatakan, gimana kalau ada orang kawin, lalu dia mati, lalu istrinya kawin sama adiknya sampai 7, terus nanti pada waktu kebangkitan dia suaminya yang mana? Nah, Tuhan Yesus bilang, pada waktu kebangkitan mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, tapi menjadi seperti malaikat di surga. Jadi kepada orang Saduki yang tidak percaya pada kebangkitan, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa orang yang sudah dibangkitkan di dalam Tuhan, dia akan menjadi seperti malaikat di surga. Menjadi seperti malaikat di surga. Kita pegang dulu kata-kata ini, lalu kita lihat penjelasannya. Penjelasannya begini Bapak Ibu. Tubuh Kristus yang bangkit itu dicatat oleh Lukas dan Yohanes.
adalah tubuh yang dapat menembus ruang. Jadi seperti kemunculan malaikat dalam beberapa peristiwa di Alkitab. Peristiwa waktu Maria didatangi oleh Gabriel, tiba-tiba dia muncul. Jadi tubuh Kristus yang bangkit itu tubuh yang menembus ruang. Jadi di Lukas, di Yohanes, ketika murid-murid berada di satu ruangan tertutup, waktu itu mereka masih ketakutan karena Tuhan Yesus mati, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di antara mereka. Padahal Lukas 24 atau Yohanes 20 mencatat ruangan itu pintunya dikunci rapat. Nah, tubuh yang bangkit, tubuh yang dapat menembus ruang. Tapi uniknya, walaupun dia dapat menembus ruang, dia dapat diraba. Di Lukas itu Tuhan Yesus bilang dia bukan hantu. Kalau hantu itu tidak bisa diraba karena nggak ada daging dan tulang. Tapi Yesus yang bangkit itu bisa dipegang. Bahkan Maria itu bisa memeluk kakinya. Dan Tuhan Yesus masih ajak mereka makan. Bayangkan ya. Kalau hantu kan nggak perlu begitu. Kalau nonton film Casper nanti makanannya tembus. Tapi tubuh yang bangkit, walaupun dia bisa tembus ruang, dia bisa diraba, bisa dites bekas lukanya, bisa dipeluk kakinya, dan Tuhan Yesus itu masih ajak mereka makan bersama. Yohanes 21 tuh, waktu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku dan seterusnya, itu konteksnya setelah mereka sarapan bersama. Lalu, tubuh Kristus yang bangkit adalah tubuh yang memiliki bekas luka. Jadi walaupun dia sudah memakai tubuh yang surgawi yang dapat menembus ruang, tapi bekas lukanya itu tidak hilang. Jadi tubuh Kristus yang bangkit itu bukan yang serta-merta menjadi bersih. Beda. Jadi kalau pengalaman kami Bapak Ibu, tadi saya cerita di awal, waktu kakak ipar saya meninggal, tubuhnya yang semula itu seperti ada biru-biru lebam, itu kayaknya karena sakit lever waktu itu dia. Begitu dia meninggal, semuanya jadi bersih. Biru-biru lebam itu hilang. Tapi kalau dibandingkan dengan cerita tubuh Kristus yang bangkit, bekas lukanya itu masih ada. Maksudnya kira-kira begitulah. Nah, ini walaupun ini kalimat ini sederhana sekali, tubuh Kristus yang bangkit adalah tubuh yang memiliki bekas luka. Kalimat ini akan menjadi, kita nggak bahas malam ini akan menjadi cikal bakal atau dasar pemikiran teologi trauma dan pemulihan. Bahwa bekas luka itu tetap ada, tapi tergantung cara kita memaknainya. Jadi itulah kenapa tubuh Kristus yang bangkit tidak dengan serta-merta menjadi bersih, luka-lukanya hilang, tapi lukanya tetap ada, supaya kita mengerti bahwa ada luka dari masa lalu yang memang membekas, tapi dalam teologi trauma dan pemulihan, tinggal bagaimana kita memaknai ulang. Sebagai tanda Tuhan menyembuhkan, tanda Tuhan memulihkan, tanda Tuhan menyelamatkan, dan seterusnya. Jadi tubuh yang bangkit ini, tubuh yang surgawi, dengan keunikan ini. Dia dapat tembus ruang, tapi juga dapat diraba, dia memiliki bekas luka. Nah, yang terkenal dari penjelasan ini adalah penjelasannya Paulus, Bapak Ibu. Menurut Paulus, demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan, ini ditaburkan maksudnya dikuburkan gitu. Tubuh yang dikuburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang dikuburkan dalam kehinaan, dengan penuh bekas luka, sakit penyakit, dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang dikuburkan dalam kelemahan, meninggal mungkin karena kelemahan tubuh, karena usia, dibangkitkan dengan kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alami, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani.
Jika ada tubuh alami, ada pula tubuh rohani. Ini penjelasannya Paulus di 1 Korintus 15. Kita lanjut. Nah, yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, barulah digenapi firman ini. Maut telah dikalahkan. Jadi ini juga cikal bakal dari teologi kebangkitan, bahwa kekalahan maut itu ditandai dengan perubahan wujud tubuh. Tubuh yang bangkit adalah tubuh yang tidak dapat binasa. Kita lanjut lagi dulu. Nah, ini yang terakhir. Kata Paulus, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini Bapak Ibu ya, gara-gara kata-kata ini, kita jadi sempat berpikir bahwa Yesus itulah yang pertama dibangkitkan Allah. Tapi ternyata inilah cara Alkitab untuk membedakan Kristus yang bangkit dari orang-orang yang pernah dibangkitkan Allah sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat cerita tentang orang-orang yang dibangkitkan, anak perempuan janda di Sarfat dibangkitkan oleh Elia, lalu anaknya perempuan Sunem dibangkitkan oleh Elisa, lalu Lazarus, lalu pemuda di Nain dan seterusnya. Mereka dibangkitkan tapi bukan dalam tubuh yang seperti Tuhan Yesus. Mereka dibangkitkan itu tetap dalam tubuh manusia dan tetap mengalami kematian di kemudian hari. Jadi ketika mereka dibangkitkan, mereka bukan berarti seperti Tuhan Yesus tidak mati-mati lagi. Nah, inilah yang menurut Paulus, Yesus sebagai yang pertama, yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, yang bangkit dalam tubuh surgawi. Kalau kata Yesus, mereka tidak dapat mati lagi. Yang ini kan. Jadi, untuk membedakan Kristus yang bangkit dari orang-orang yang pernah dibangkitkan Allah adalah tubuhnya. Tubuh yang bangkit tidak seperti tubuh manusia biasa, tapi dia memakai tubuh yang surgawi. Kita lanjut. Ada dua konsep penting tentang bangkit dari antara orang mati. Pertama, konsep yang penting pertama adalah kebangkitan sebagai peristiwa sejarah dan kebangkitan sebagai pusat iman. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan, akhirnya kita mendapat dua hal yang penting seperti mata uang, tapi kadang-kadang kalau kita tidak paham dalam penjelasannya kita akan tumpang tindih. Awalnya, pemberitaan tentang kebangkitan Kristus adalah untuk meyakinkan orang bahwa Dia yang telah kamu salibkan dan kamu bunuh dibangkitkan Allah. Ini pemberitaannya Petrus. Setelah Roh Kudus turun, lalu mereka dapat berbicara dalam berbagai bahasa. Petrus menjelaskan inti dari khotbah Petrus adalah Yesus yang kamu salibkan itu dibangkitkan Allah. Nah, awalnya kebangkitan diberitakan sebagai peristiwa sejarah. Itulah yang diberitakan oleh perempuan-perempuan dari kubur Yesus. Itulah yang diberitakan oleh murid-murid yang melihat kubur kosong, lalu dari mulut ke mulut mereka menceritakan kebangkitan Yesus sebagai peristiwa sejarah bahwa ada orang yang mati terus bangkit. Di kemudian hari, terus terang ini karena penjelasannya Paulus juga, kebangkitan Kristus menjadi inti iman Kristen. Sejak Paulus mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, sejak pemaknaan ini,
kita melihat, orang Kristen melihat bahwa pusat dari iman Kristen adalah peristiwa kebangkitan. Sama seperti orang Israel, orang Yahudi melihat peristiwa keluar dari Mesir, laut terbelah itu adalah pusat iman mereka, pusat perayaan mereka adalah merayakan kebebasan itu. Orang Kristen merayakan kebangkitan Kristus sebagai pusat imannya. Nah, inilah pergeseran dari ibadah Sabtu, ibadah Sabat menjadi ibadah Minggu. Ibadah Minggu itu karena kita merayakan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, ada ini sekedar tambahan ya. Ada perdebatan yang tidak berhenti tentang istilah sekarang itu bagusnya memberi selamat Happy Passover atau Happy Easter. Lalu ributlah kita ini orang Kristen. Mau sok-sok Inggris tapi nggak ngerti gitu kan. Akhirnya bilang Passover. Passover itu mengacu pada Paskah Yahudi, Bapak Ibu. Pesak, Paskah, Passover. Ketika Allah melewati rumah-rumah orang Israel yang telah dibubuhi oleh darah anak domba dan mereka selamat. Itu namanya Passover. Ketika Allah melewati dan mereka tetap hidup. Itulah yang dirayakan. Sementara kita tidak merayakan itu. Kita merayakan kebangkitan Kristus. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Waktu Tuhan Yesus merayakan perjamuan terakhir, Tuhan Yesus merayakan Paskah Passover itu sebagai orang Yahudi. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, kita melihatnya bukan sebagai peristiwa Passover, tapi kebangkitan Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Perjanjian Baru, khususnya di surat-surat Paulus, Paulus itu memakai istilah hari kebangkitan. Dia tidak pakai istilah Passover. Paulus memakai istilah hari kebangkitan Tuhan, pada hari kebangkitan Tuhan. Jadi kita tidak merayakan Passover. Tuhan Yesus merayakan Passover karena dia bagian dari Yahudi. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, kita merayakan kebangkitan Tuhan. Lalu Easter dari mana Easter? Easter itu memang awalnya perayaan pagan ya. Perayaan satu suku yang punya kepercayaan merayakan terbitnya matahari. Lalu setelah mereka Kristen, mereka mendapat pemahaman bahwa Yesus itulah matahari yang terbit. Nah, sejak itu istilah Easter jauh lebih berkembang, dipakai oleh orang Kristen sebagai hasil penginjilan kepada suku-suku itu. Jadi lebih banyak orang pakai istilah Happy Easter yang mengacu kepada Kristus sebagai yang bangkit pada pagi-pagi benar. Kira-kira begitu. Jadi kebangkitan sebagai pusat iman berangkat dari peristiwa kebangkitan Kristus yang mengubah banyak hal. Sejak itulah orang-orang percaya tidak lagi beribadah pada hari Sabat, tapi pada hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan. Ini bagian terakhir. Bagian terakhir ini sebetulnya tambahan, tapi saya tergelitik untuk membahas ini. Ini diambil dari perkataan Tuhan Yesus, ia bukanlah Allah orang mati. Bapak Ibu kalau ada Alkitab, mari kita lihat Alkitabnya. Kita lihat Lukas 20. Lukas 20. Dibuka di Yohanes juga lebih gampang. Lukas 20 kiri. Untuk terjun ke Ayat 27 sampai 35 sampai 36. terhadap Lukas 20. Nah. Lukas 20 ini perkataan Tuhan Yesus. Yesus menjelaskan kebangkitan orang mati kepada orang Saduki. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang semak duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.
Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab baginya semua orang hidup. Ini menarik sekali. Tapi terus terang saya juga baru sadar, baru mempelajari secara mendalam tuh ketika saya mempersiapkan bahan ini. Jadi ini perkataan Tuhan Yesus, penjelasan Tuhan Yesus kepada orang Saduki tentang bangkitnya orang-orang mati. Kita lihat penjelasannya. Ini yang tadi ya, Lukas 20 ayat 37 sampai 38. Pertama konteksnya, kalau bicara dengan orang Saduki, tidak bisa memakai pendekatan orang Farisi. Artinya apa? Orang Saduki itu tidak percaya pada kebangkitan orang mati, sedangkan orang Farisi percaya. Orang Saduki itu hanya memakai Taurat sebagai satu-satunya pedoman. Sementara ini kita bahas berapa minggu lalu. Orang Farisi itu punya yang namanya hukum lisan. Ketika mereka menafsirkan keadaan, lalu mereka menuliskan kembali hukum, itu mereka pakai hukum lisan. Orang Saduki nggak pakai begitu. Jadi orang Saduki itu benar-benar plek-plek diambil dari kitab suci. Karena itu eh, penjelasan kepada orang Saduki harus diambil dari kitab suci, tidak bisa yang lain. Itulah kenapa Tuhan Yesus memakai cerita ketika Musa berjumpa dengan Allah di semak duri dan Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Karena itulah buku atau kitab yang dipegang oleh orang Saduki sebagai satu-satunya pegangan. Jadi kenapa tiba-tiba Lukas 20 Tuhan Yesus memakai Musa dengan cerita semak durinya? Karena dia bicara kepada orang Saduki. Lalu ketika Allah memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah bukan sedang mengenang sejarah. Bukan seperti kita kalau cerita ke anak cucu. Dulu bapakmu ini agamanya ini, dulu ibumu percaya gini, bukan. Tapi rupanya ini mengandung informasi keberadaan leluhur Israel, yaitu yang masih hidup di dunia lain. Ini ada di Lukas, Bapak Ibu. Lukas 20 ayat 35, Tuhan Yesus mengatakan begini. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi ketika Allah memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, sebenarnya Allah sedang menginformasikan keberadaan leluhur Israel, yaitu yang masih hidup di dunia lain sebagai yang telah dibangkitkan Allah. Nah, ini yang penting, sebagai yang telah dibangkitkan Allah. Jadi bukan hanya sekedar mati, terus tiba-tiba dia muncul di dunia lain dalam wujud yang seperti itu, tapi kalau menurut penjelasan Tuhan Yesus kepada orang Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati, mereka digambarkan sebagai yang telah dibangkitkan Allah, lalu berada di dunia yang lain. Nah, Allah orang yang hidup ini sejiwa dengan Mazmur 6. Kalau Bapak Ibu pernah sadar, di Mazmur 6 itu ada tulisan, di alam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Jadi, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa ia adalah orang yang hidup, ini rupanya sudah dikenal lewat pengajaran Mazmur. Allah itu memang Allah orang yang hidup. Tapi bukan berarti Allah itu hanya ada di dunia sekarang. Yang mau diajarkan adalah hubungan kita dengan Allah tidak terputus oleh kematian. Kebangkitan orang mati menunjukkan kecenderungan Allah untuk menempatkan kita pada kehidupan, bukan kematian. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu. Walaupun penjelasan kepada orang Saduki ini memakai tradisi mereka,
Tapi pada intinya kita juga dapat belajar bahwa kebangkitan orang mati itu menunjukkan kecenderungan Allah untuk menempatkan kita pada kehidupan. Kita mau bilang hidup yang kekal, hidup yang abadi, hidup yang sejati, intinya adalah Allah mau kita berada di kehidupan, bukan kematian. Nah, ini terakhir. Karena Tuhan Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kematian bagi orang percaya bukan tujuan akhir. Kematian bagi kita adalah masa peralihan dari hidup yang duniawi menjadi surgawi. Bapak Ibu, tapi sebagai catatan begini, ini adalah pemahaman bagi kita yang patut dipercaya bahwa kematian bagi orang Kristen, bagi orang percaya adalah peralihan. Tapi nggak perlulah kita sampaikan ini di kedukaan. Kecuali kalau khotbah ya. Kalau cuman bicara, ini percayalah, tidak tidak tepat, tidak pada tempatnya kita khotbahin orang lagi berduka dengan kata-kata ini. Bahwa sudahlah, toh kematian itu adalah peralihan, dia sudah ada di surga, iya, yang berduka juga tahu Bapak Ibu. Bukan itu yang dibutuhkan. Jadi ini kita pahami selagi kita hidup, selagi kita bisa diajar, selagi kita bisa paham, selagi kita bisa mengerti. Kita percayalah bahwa sejak kebangkitan Kristus, kematian itu hanyalah peralihan dari yang duniawi, yang ragawi menjadi yang surgawi. Sampai di sini penjelasannya. Terima kasih.